dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nilusri Purnami SPD, calon guru penggerak angkatan 9, kelas 35, bertugas di SMA swasta PGRI 1 Amlapura, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan koneksi antar materi mengenai kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Nah, mari kita kilas balik sejenak. Selama menjalani studinya, Ki Hajar Dewantara banyak belajar dari pemikiran-pemikiran para filosof terkenal. Beliau kemudian mengembangkan pemikiran tersebut dan menyesuaikannya dengan kultur budaya Indonesia. Adapun di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sistem Among. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang digambar sesuai keinginan orang dewasa. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan merupakan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Isi dan irama yang dimaksudkan di sini adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya yang ada di Indonesia yang beragam menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik atau menuntun kekuatan kodrat anak. Selanjutnya ada asas Trikon dan asas Tripusat Pendidikan yang disampaikan pada pidato sambutan Ki Hajar Dewantara Dewan Senat Universitas Gadjah Mada tanggal 7 November 1956. Yang pertama, asas Trikon. Trikon terdiri dari 3 aspek, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu berarti pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Konvergen berarti pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sekarang. Kemudian konsentris berarti pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Selanjutnya, tripusat pendidikan. Dalam kehidupan anak ada 3 tempat penting yang menjadi pusat pendidikan bagi mereka, yaitu alam keluarga, alam perguruan atau sekolah, dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Keluarga adalah pusat pendidikan pertama yang penting dalam pembentukan karakter anak. Sekolah bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Sedangkan masyarakat sebagai pusat pendidikan yang bertugas membantu membentuk karakteristik anak dan mempersiapkan untuk kehidupan sosial. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kerjasama antara ketiga pusat pendidikan tersebut untuk menciptakan pendidikan yang holistik dan efektif. Selanjutnya ada budi pekerti. Budi pekerti atau watak karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi terdiri dari 3 hal, yaitu yang terkait dengan cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, dan karsa atau kemauan. Sedangkan pekerti itu bersumber pada tenaga atau sama dengan raga. Jadi, budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa yang mengarah pada afektif, sehingga menciptakan karya yang bermuara pada psikomotor. Nah, pendidikan harus melakukan olah cipta, rasa, karsa, dan raga untuk menuju pendidikan yang holistik yang bermuara pada kebijaksanaan. Nah, yang terakhir itu ada semboyan Ing Arsusung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya, memberikan dorongan dan motivasi agar anak didiknya berkembang dengan baik dan memberikan dukungan yang dibutuhkan agar anak didiknya mencapai kesuksesan. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. Mengajar hanya mentransfer materi pelajaran semata.
kemudian hanya berfokus pada ketuntasan penilaian. Selanjutnya, murid tidak lebih dari objek dan guru adalah subjek utama dari pembelajaran. Mengajar hanya berfokus pada ketercapaian materi. Kemudian, kegiatan belajar monoton dilaksanakan di dalam kelas, kemudian memberikan tugas yang seragam. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Tidak hanya mengajar lagi, tapi juga berdialog dengan murid dan mendidik murid. Lebih memahami karakteristik murid dan melakukan penilaian selama proses pembelajaran dan tidak hanya berfokus pada hasil akhir pembelajaran. Guru bukan lagi hanya sebagai sumber utama pembelajaran, melainkan peserta didik dapat dengan mudah mendapat banyak ilmu dari berbagai sumber. Kemudian memastikan semua peserta didik paham dengan materi. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di luar kelas agar lebih bersemangat dan menarik. Kemudian tentunya memberikan tugas yang bervariasi pada peserta didik. Hal yang akan segera saya terapkan di kelas saya agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu tidak hanya mengajar saja, tapi juga berdialog dengan murid dan mendidik murid. Di sini, ketika guru hanya datang untuk mengajar saja, tapi tidak pernah berdialog dengan murid, maka guru dan siswa tidak terjalin komunikasi yang baik. Jadi, guru tidak akan mendapatkan informasi yang baik dan mumpuni untuk mengetahui karakter dari siswanya. Jadi hendaknya terjalin dialog antara guru dengan siswa di situ untuk menjalin keintiman hubungan antara siswa dengan anak didiknya atau muridnya. Selain itu, bertujuan juga untuk mengetahui sejauh mana pemahaman yang sudah dipahami, sejauh mana materi yang sudah dipahami oleh murid tersebut. Yang kedua yaitu mengubah cara pandang saya yang tadinya menganggap bahwa siswa adalah selembar kertas kosong menjadi yakin bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing. Namun kita guru hanya bertugas untuk menebalkan potensinya yang masih samar-samar tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Nah, di sini sejalan dengan kodrat anak yang masih memiliki jiwa untuk bermain, jadi saya akan mendesain pembelajaran yang mengadopsi permainan ke dalam sistem pembelajaran. Kemudian bisa juga memberikan ice breaking di tengah pembelajaran agar tidak merasa bosan. Nah, yang keempat, mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi di sini yang dibelajarkan adalah anak. Jadi sedemikian rupa saya bertindak sebagai fasilitator yang akan memfasilitasi anak untuk itu. Jadi membuka kesempatan seluas-luasnya untuk anak untuk berkreasi, misalnya dia ditempatkan pada pembelajaran yang sistemnya berkelompok. Jadi mereka berkesempatan untuk melakukan diskusi dengan kelompoknya dan mengemukakan pendapat. Nah, tidak lupa juga saya bertindak sebagai fasilitator di sana, memberikan kesempatan untuk siswa untuk mengemukakan pendapat. Dan di akhir tidak lupa menyampaikan atau menguatkan kembali materi-materi esensial dan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kelima, memberikan teladan yang baik. Dalam hal ini, guru menjadi sosok yang patut digugu dan ditiru. Jadi tidak hanya melalui ucapan saya, tapi juga memberikan teladan melalui tindakan. Harapannya, siswa tidak hanya mendengarkan atau meniru ucapan, selain itu dia juga meniru atau memaknai tindakan saya sebagai tindakan yang positif. Nah, kemudian yang keenam yaitu memaknai dan merealisasikan semboyan Ingarso Sungtuludo Ingmado Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Jadi saya di depan memberikan teladan, kemudian di tengah menjadi teman belajar mereka, dan di belakang saya akan memotivasi mereka terus untuk belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, salam, dan bahagia.